Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Haris Azhar dan Fathia resmi jadi tersangka terkait pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator. Haris Azhar dan Fathia menuduh Luhut Binsar Panjaitan memiliki tambang di Papua dengan tuduhan yang macam-macam yang merusak nama Luhut Binsar Panjaitan dan keluarganya. Luhut Binsar Panjaitan memberi kesempatan 2 kali minta maaf kepada keduanya karena tuduhannya tidak benar. Karena tidak mau minta maaf lalu untuk membersihkan namanya, lalu melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke polisi, menetapkan Haris Azhar dan Fathia dalam tahap penyidikan. Maka polisi sudah dapat menangkap dan menahannya Haris Azhar dan Fathia tersebut. Setelah Haris Azhar dan Fathia ditetapkan polisi sebagai tersangka, timbul rasa takut akan masuk penjara karena ancaman hukumannya 9 bulan, melanggar pasal 310 KUHP dan dapat dituntut 6 tahun dalam perkara Undang-Undang ITE. Kenapa harus Haris Azhar dan Fathia malu minta maaf? Kalau tidak kuat tuduhannya tersebut, berakibat dilaporkan ke polisi dan terbayang kemungkinan besar masuk penjara. Padahal Luhut Binsar Panjaitan sudah memberi kesempatan 2 kali untuk minta maaf, tetapi tidak mau. Mungkin Haris Azhar lebih baik tidak minta maaf, menunjukkan atau memperlihatkan sikapnya tegas, atau takut nanti dituduh dia mencela-mencil di muka umum. Karena dia orang-orang LSM yang tentu semua pembicaranya harus bisa diterima. Karena prinsip Haris Azhar dan Fathia risikonya karena dan Fathia semua risiko dihadapinya saja di pengadilan. Apa isi putusan hakim nanti? Harapan saya, kalau tudingannya tidak kuat, lebih baik minta maaf daripada masuk penjara lewat putusan hakim. Jadi saya lihat ini tudingan daripada Haris Azhar ini dan Fathia kepada Luhut Panjaitan yang katanya dia punya tambang emas di Papua tersebut, dan tudingannya itu sifatnya negatif yang berakibat Luhut Binsar Panjaitan nama baiknya hancur dan juga nama keluarganya juga hancur di buahnya. Karena hal tersebut, di mana Haris Azhar ini sampai diminta Luhut Binsar Panjaitan minta maaf, sampai 2 kali diminta maaf, tetapi Haris Azhar ini tidak mau minta maaf dan Fathia tersebut karena diduga pernyataannya itu sudah benar. Jadi inilah yang jadi akibatnya. Luhut Binsar Panjaitan melaporkan daripada Haris Azhar tersebut ke polisi, dan kemudian polisi menetapkan Haris Azhar dan juga Fathia itu sebagai tersangka. Setelah ditetapkan tersangka Haris Azhar dan juga Fathia, timbul rasa ketakutan mereka akan risiko masuk penjara nantinya. Jadi saya bingung kenapa Haris Azhar tidak mau minta maaf. Karena sudah dikasih kesempatan 2 kali. Akhirnya dia dilaporkan ke polisi, sehingga dia kalau memang tidak kuat tuduhannya tersebut, dia minta maaf saja agar tidak sampai ke polisi perkara yang tersebut. Tetapi karena ini tidak mau, mungkin dia punya harga diri, menarik kata-katanya lagi, minta maaf itu dia minta maaf lagi, dia merasa malu mungkin, sehingga lebih baik dihadapinya semua resiko-resiko di pengadilan tersebut. Apapun nanti hukumannya, tentu diterimanya, dan tidak mau dia
menyesali pernyataannya tersebut, karena diduganya semua pernyataannya itu sudah kuat, tudingannya itu sudah benar, sehingga akhirnya dia dilaporkan ke polisi, dan polisi sudah bisa menangkapnya karena sudah ditetapkan dia sebagai tersangka dan sudah bisa ditahan dan lain sebagainya. Dan juga inilah saya lihat Haris Azhar ini terlalu berpegang prinsip, kan lebih baik dia mengakui atau minta maaf kalau memang tudingannya itu kurang kuat. Kalau memang kuat ya pertahankan sampai ke pengadilan nanti, apapun risikonya terima. Saya lihat dia merasa tudingannya tersebut adalah benar, sehingga dia siap mempertahankan tudingannya itu sampai ke pengadilan. Apapun nanti isi daripada putusan pengadilan akan diterimanya dengan baik. Daripada dia minta maaf, dia merasa malu, nanti dituding dia mencela-mencela, tidak tegas dalam memberikan sesuatu, sehingga nanti orang tidak percaya atas omongannya tersebut. Di harapan saya, kalau tudingannya tidak kuat, lebih baik minta maaf daripada masuk penjara lewat putusan hakim. Sekian dan terima kasih.